Silakan Kak Etnan. Sudah? Kak Etnan untuk nge-record? Sudah Kak, sudah dimulai. Oke, siap. Selamat siang. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih untuk kakak-kakak SMK Kristen Kanan yang telah hadir. Bagi yang belum hadir, semoga Selasa depan bisa hadir. Dan terima kasih juga untuk kakak dari anggota DKR yaitu Kak Patrick dari bidang evaluasi. Selamat datang. Sebelumnya inilah kegiatan SMK Kristen Kanaan. Biasanya kalau Kristen Kanaan ini kegiatannya ada dua, biasa dari presentasi dan tugas. Nah, kalau tugas biasanya tidak melalui Zoom, biasanya kita melalui Google Drive. Jadi kalau misalnya itu mereka melihat YouTube atau apapun itu, mereka diberikan tugas. Untuk pengetahuan saja dari DKR Tangerang. Lalu untuk presentasi biasanya kita dari sangga-sangga yang ada di sangga-sangga yang ada di Kanaan, kita melaksanakan presentasi karena di penegak ini ataupun Pandega bukannya dilarang oleh pembina, tapi benar-benar pure itu oleh penegaknya sendiri. Pembina itu hanya memantau, ya, pembina pramuka itu hanya memantau, bukan untuk melakukan presentasi. Jadi harus penegaknya, bukan hanya pembinanya yang memberikan materi, tapi penegaknya memberikan materi. Nah, kalau penggalangnya, kalau pembinanya hanya melihat presentasinya atau tugas-tugasnya bagus atau tidak, benar atau tidak. Oke, untuk kegiatan pramuka hari ini yaitu dari Sangga Perintis. Untuk Kak Daniel udah siap? Sangga Perintis? Sudah Kak. Oke, nanti ya dibuka layarnya, nanti kalian silakan kalau untuk presentasinya. Nah, untuk kegiatan hari ini yaitu tentang makna bendera merah putih, betul nggak? Betul Kak. Oke, untuk makna bendera merah putih ini ada di Bantara. Jadi untuk penegak Bantara kebanyakan presentasi itu dari SKU-nya masing-masing, mau Bantara maupun Laksana nanti ada di situ. Jangan lupa untuk teman-teman teman-teman penegak SMK Kristen Kanaan yaitu untuk absensi. Nah, untuk absensi karena ini di Zoom, kalian di screenshot nanti dikirimkan di Google Form. Nanti Kak Kenzo bakal ngirimin pada saat sesi pertanyaan. Nanti di screenshot terus materinya apa kalian jelaskan. Gitu. Paham ya? Di screenshot sama materinya tentang apa harus dijelaskan di Google Form nantinya. Nah, screenshotannya itu harus pada saat kamera terbuka. Diharapkan kameranya terbuka pada saat screenshot. Jadi kalau mau screenshot harus kameranya terbuka. Kalau tidak ada kamera terkendala, harap kasih tahu Kak Kenzo ya. Jadi biar Kak Kenzo nyatet gitu kendalanya apa. Gitu. Untuk kelas 12. Untuk ke kelas 11 yaitu untuk ke Kak Etnan. Jadi harus ada alasan yang jelas ya. Oke. Dari Mabigusnya udah dikasih tahu ya, dari Majelis Pembimbing Gugus Depan yaitu wakil kepala sekolah kalian. Oke, kita lanjut aja. Ada pertanyaan. Untuk pertanyaan kita 5 pertanyaan ya. Untuk hari ini kita 5 pertanyaan. Jadi 5 pertanyaan, 5 menjawab. Untuk yang bertanya atau yang menjawab, tolong dicatat Kak Kenzo. Oke, kita mulai. Silakan Daniel, silakan untuk presentasinya. Oke, selamat siang kakak-kakak sekalian dan juga untuk Kak Yani dan Kak Patrick. Terima kasih udah ini. Oke.
Oke, hari ini kami dari Sangga Perintis ingin membawakan presentasi tentang makna bendera merah putih. Oke, di Sangga Perintis ini ada anggota kami, yaitu ada Abednego Vincent, ada Andreas Sujaya, yaitu saya, terus ada Krisaro Abraham, ada Daniel Manalu, ada Rivaldo Tobias, ada Vincent Lee, ada Brian, dan juga ada Gio Vander. Oke, kita mulai dari sejarah singkat. Warna merah putih dari bendera Indonesia itu pertama kali dikebarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegasan Timur 56 di Kota Jakarta. Bendera Indonesia itu pertama kali dikebarkan oleh Latif Hadingrat, Suhud, dan SK Trimurti. Kita masuk ke bagian filosofi umum dari bendera merah putih. Bagian atas berwarna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan tanda kesucian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai dari bendera merah putih. Pertama, nilai kepahlawanan yang ditunjukkan untuk menolong orang tanpa pamrih, sekaligus menghargai jasa para pahlawan. Dan selanjutnya, patriotisme, sikap yang berani pantang menyerah dan rela berkorban. Dan terakhir, nasionalisme, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, rela berkorban, cinta tanah air, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita akan menyaksikan video mengenai fakta-fakta bendera merah putih. Welcome to our channel. Kita baru saja sudah melewati bulan Agustus yang sangat spesial bagi rakyat Indonesia. Ya, kita baru saja melewati pesta kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di hari kemerdekaan kemarin, kalian sudah mengibarkan bendera merah putih kan di halaman rumah kalian? Tapi kalian tahu tidak ya sejumlah fakta terkait bendera kebangsaan kita ini? Jika tidak, simaklah fakta-fakta terkait bendera kebangsaan yang telah dirangkum channel Data Fakta untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Bendera pusaka dan mitologi Austronesia. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa maksud, tak terkecuali bendera kebangsaan kita. Ada banyak fakta terkait bendera merah putih dan bagaimana asal muasal dari pemilihan warna adalah salah satunya. Adapun asal mula yang dimaksud berkembang di masyarakat, beredar dengan berbagai versi, dan yang akan dibahas berikut adalah satu di antaranya. Merunut dari berbagai sumber, dikatakan bahwa warna merah putih mengikut pada budaya Austronesia yang menempatkan kedua warna tersebut sebagai warna yang ditinggikan. Kedua warna ini pun dianggap mewakili dua unsur, yakni putih untuk langit dan merah untuk tanah. Lalu bagaimana mitologi ras Austronesia menafsirkan makna langit dan tanah? Faktanya, bangsa Austronesia mengandaikan langit sebagai ibu dan tanah sebagai bapak. Selain Indonesia, mitologi ras Austronesia ini berkembang pula di sepanjang wilayah Tahiti serta Kepulauan Madagaskar yang ada di Afrika. Terinspirasi dari warna panji kerajaan-kerajaan di Jawa. Sebelum disatukan menjadi negara republik, dahulunya Indonesia terdiri atas banyak kerajaan. Jika kalian belajar sejarah, maka sederet nama kerajaan seperti Majapahit dan Kediri dipastikan tidak lagi terdengar asing di telinga kalian. Mengapa penting menyebut kedua kerajaan ini di awal? Karena pembahasan di poin ini ada kaitannya dengan dua kerajaan di Pulau Jawa tersebut. Berdasar pada kitab Pararaton, tertulis bahwa dalam rentan waktu 1222 hingga tahun 1292 Masehi, pemimpin kerajaan Kediri yakni Jaya Katuang melakukan penurangan ke kerajaan Singasari. Uniknya, aksi tersebut disertai dengan membawa panji berwarna merah putih.
Adapun saat itu warna merah yang melengkapi warna putih didapatkan dengan mengoleskan pewarna alami seperti buah manggis, belimbing wuluh, dan juga daun jati pada kain. Nah, setelah penyerangan, Kerajaan Kediri akhirnya menetapkan warna tersebut menjadi lambang kerajaan. Tidak hanya itu, Kerajaan Majapahit yang berjaya pada tahun 1380 sampai tahun 1389 Masehi juga menggunakan panji dengan warna yang sama. Kebenaran ini bersumber dari kitab Negara Kertagama di mana sang pengarang yakni Empu Prapanca menyebutkan bahwa warna merah putih merupakan warna yang dimuliakan oleh Kerajaan Majapahit. Bentuk protes terhadap Belanda. Sebelum Jepang, sudah ada Belanda yang lebih dahulu menduduki Indonesia. Bahkan dalam rentan waktu ratusan tahun, sejarah mencatat Belanda melakukan pendudukan pasca pengambil alihan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh VOC. Nah, lalu apa hubungan antara bendera merah putih dengan kependudukan Belanda? Faktanya, sebelum merdeka di tahun 1945, bendera merah putih sudah lebih dulu dikibarkan. Tepatnya pada tahun 1928, bendera berkibar di tanah Jawa sebagai bentuk protes anak bangsa terhadap penjajahan. Adapun hari yang dimaksud bertepatan dengan Kongres Pemuda kedua yang juga dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, karenanya pula mungkin semangat tersebut telah menular pada tahun 1933, kampung-kampung yang semula mengibarkan bendera Belanda di acara-acara perayaan telah menggantinya dengan bendera kepunyaan sendiri. Perjalanan Sang Saka Merah Putih. Dalam perjalanannya, keberadaan bendera merah putih tidaklah instan. Kejadian demi kejadian dijejaki bendera kebangsaan ini hingga sampai pada titik yang kita kenal hari ini. Ya, cerita bendera merah putih berawal dari peran Fatmawati, istri ketiga Soekarno yang menjahitnya pada tahun 1944 dengan bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Cerita yang tak kalah seru lainnya adalah sebelum dikibarkan di hari kemerdekaan, Sang Saka Merah Putih sempat dipotong menjadi dua dan dibawa oleh Husein Mutahar, ajudan Soekarno. Nah, barulah setelah kondisi aman, bendera kembali disatukan untuk selanjutnya dikibarkan. Tapi tahukah kalian, mundur ke belakang, faktanya bendera merah putih sempat memiliki lambang kepala banteng di tengahnya. Hal ini berawal ketika Soekarno membuat bendera Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Hanya saja Soekarno menggantinya dengan banteng karena kerbau dianggap terlalu lemah jika ingin melawan imperialisme Belanda. Nah, sebagai hasil akhir hanya garis merah putih yang disepakati, sementara gambar kepala banteng dihilangkan melalui hasil perundingan pada Kongres Rakyat Indonesia yang dilaksanakan oleh Gabungan Politik Indonesia atau GAPI pada tahun 1939. Terakhir dikibarkan pada tahun 1968. Saat ini bendera sudah ada di mana-mana, menggantung di langit atau sekadar terlipat rapi di dalam lemari. Tidak mesti Fatmawati yang menjahitnya. Saat ini bendera merah putih sudah dapat kalian temui di mana-mana. Namun tetap saja bendera Sang Merah Putih yang pertama kali dibuat diumpamakan sebagai yang asli. Nah, karena asli bisa dipastikan bendera yang dimaksud punya nilai sejarah. Maka disepakati bahwa yang aslinya disimpan saja dan untuk prosesi pengibaran bendera baiknya menggunakan duplikatnya saja. Faktanya karena telah usang bahkan sobek, tahun 1968 menjadi tahun terakhir bagi bendera yang asli untuk dikibarkan. Lalu bagaimana nasib bendera asli saat ini? Ketahuilah bendera tersebut masih ada. Karena setelah dipensiunkan, bendera ini kemudian disimpan di Istana Negara dan hanya dikeluarkan setahun sekali saat prosesi pengibaran di Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebagai rangkaian pengibaran, bendera yang asli akan dibawa oleh pembawa baki yang nantinya menyerahkan bendera asli ke Presiden untuk selanjutnya ditukar dengan yang duplikat. Kesimpulannya, setiap tahun sejak 1969, bendera yang berkibar di istana adalah duplikatnya saja. Tapi tentu tidak akan mengurangi semangat kemerdekaan di hati masing-masing warga negara, bukan? Aturan pengibaran dan larangan.
Sebagai benda pusaka, penggunaan merah putih punya aturan tertentu dalam segala sesuatunya. Bahkan hal sesederhana seperti warna dan ukuran pun punya aturan tertulis di dalam undang-undang. Semisal aturan warna yang dimaksud mengacu pada kain yang warnanya tidak lentur. Adapun ukuran tinggal menyesuaikan, bergantung situasi dan kondisi di mana bendera tersebut dikibarkan. Tidak main-main, karena aturan yang dimaksud bahkan tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24/2009 serta PP Nomor 40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Aturan lainnya adalah menyangkut pengibaran. Sekadar untuk diketahui, pengibaran bendera dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga terbenam. Tapi dalam keadaan tertentu, bendera juga bisa dikibarkan pada malam hari. Nah, sementara jika kalian menemukan bendera yang dikibarkan setengah tiang, itu artinya Indonesia sedang berkabung. Untuk larangan sendiri, undang-undang mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Punya banyak penyebutan nama. Kalau boleh tahu, bagaimana kalian menyebutkan nama bendera negara Republik Indonesia? Sadar atau tidak, bendera kebangsaan ini punya banyak penyebutan. Mungkin sekali waktu ada yang menyebutnya bendera pusaka, sang saka merah putih, sang merah putih, dan juga sang dwi warna. Nah, lalu apa yang membedakan? Jika memang sama saja, kira-kira kapan masing-masing sebutan digunakan? Lebih jauh, penggunaan kata bendera pusaka merujuk pada bendera asli yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tapi kalian juga bisa menyebutnya bendera pusaka sang saka merah putih. Adapun sang saka merah putih juga penggunaannya merujuk pada julukan kehormatan saja. Sementara untuk kalian yang lebih suka menyebut sang merah putih atau sang dwi warna, sebutan ini dimaksudkan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang berkibar di setiap upacara bendera. Namun jika ingin mengacu pada undang-undang, bendera kebangsaan kita memiliki nama resmi Sang Merah Putih, di mana aturan ini sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi sederet fakta terkait bendera kebangsaan Republik Indonesia yang mesti kalian tahu. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan bagaimana fakta-fakta terkait Sang Merah Putih ini? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pendapat dan tanggapan ataupun pertanyaan yang bisa dilontarkan oleh kalian? Silakan untuk sesi pertanyaan. 5 sesi pertanyaan bisa dilaksanakan untuk kakak-kakak anak kelas 11 ataupun kakak-kakak anak kelas 12 bisa harus aktif ya, karena kalau misalnya tidak aktif nilainya, karena nilai yang paling terbesar itu nilai dari presentasi ataupun nilai pada saat bertanya atau menjawab. Dipersilakan untuk kakak-kakak sekalian. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, nanti kalian yang bertanya. Maaf Kak, kayaknya Silakan. apakah saya boleh bertanya Kak? Atas nama siapa? Nanti Kak. Ada yang pengen saya tanyain aja sih Kak. Oh. Oke, Yaudah, nanti dulu ya Kak oke. Patrick ya. Nanti kita terakhir aja. Ini untuk kelas 11 dulu sama kelas 12. Oke. Untuk kelas 11 dan kelas 12-nya dipersilakan. Untuk Dewan Ambalan kalau bisa lebih aktif. Jadi kalau bisa Dewan Ambalan lebih aktif, nanya apa aja terus aktif. Itu buat di SKU Bantaranya. Di SKU Bantara itu harusnya kalau di bagian makna bendera harus tahu. Ayo Kak Cecil atau Kak Hosea, Kak Etnan, suaranya. Saya bukan nanya sih Kak, kayak mau nanya inti dari videonya aja sih. Tadi kan tuh panjang lebar tuh penjelasannya. Boleh kasih intiannya aja. Sedikit inti.
Bagaimana untuk Sangga Perintis mau disimpan dulu pertanyaannya tuh, intinya, inti dalam video itu apa? Kita melihat video itu apa gitu, mau ngapain gitu. Itu yang Jawab dulu aja. mau langsung dijawab apa mau dulu, mau ditutup dulu nanti. Dua dulu, satu lagi Kak, baru jawab Kak. Oke, sip. Kita 5 pertanyaan ya, jadi sampai setengah 3 kita udah selesai, intinya 5 pertanyaan. Oke, dilanjut. Kak Etnan udah bertanya, inti dalam video tersebut apa? Boleh yang lainnya? Ayo satu lagi, habis itu baru dijawab, terlanjut lagi. Silakan yang lainnya, kayak ini kasih waktu 2 menit untuk berpikir mau menanya apa. Kalau nanya itu harusnya nggak usah berpikir. Silakan. Kak Karen, Regina. Saya mau nanya, Kak. Ayo, harus. Kenapa? Saya mau nanya. Atas nama siapa? Saya Samuel dari 12 mm. Oke, selamat Samuel. Ingat ya, Kak Kenzo dicatat ya. Silakan Kak Samuel. Iya. Saya mau nanya, misalnya kalau lagi seperti ada hari kemerdekaan atau hari besar nasional itu yang berhubungan tentang untuk pasang bendera itu wajib gak sih untuk di setiap rumah gitu? Kan biasa ada yang enggak, ada yang pasang juga, ada yang enggak pasang. Itu wajib gak? Oke, thank you. Bagaimana, mau langsung dijawab apa nunggu sampai 5 pertanyaan? Bentar ya. Oke, langsung ya. Gimana? Mau dijawab? Apa mau? Ketua sangganya nih Kak. Oke, silakan. Daniel gimana? Silahkan dijawab. Oke. Boleh dijawab. Mungkin saya dulu deh ngejawab yang tentang inti dari video-video tersebut ya. Dari video-video tadi yang panjang itu, dan mungkin ada beberapa kan nonton juga nyampe habis. Jadi inti dari video itu tentang fakta-fakta tentang bendera Indonesia. Contohnya mungkin bisa dibilang kayak penyebutan dari bendera merah putih, yaitu ada sang dirgantara, terus ada sang merah putih, ada sang saka merah putih, ada sang pusaka. Nah, bendera pusaka. Nah, dari inti video tersebut dapat kita anggap bahwa dari seluruh fakta tersebut itu tidak bisa dipungkiri kalau kita sebagai negara kesatuan Indonesia. Dengan fakta-fakta itu makin menjadikan kita sebagai warga negara dari bangsa Indonesia ini gitu. Jadi inti dari video itu mungkin sesuai ini dengan banyak-banyaknya fakta, mungkin bisa dianggap juga dengan banyak-banyaknya suhu kita yang bisa dianggap sebagai kesatuan dari negara Indonesia kita juga. Udah mungkin sekian untuk penjawab dari inti pertanyaan video tersebut. Mungkin untuk Kak Hosea, apakah mungkin masih ada pertanyaan lagi? Ya, cukup. Gimana Kak Etnan? Puas? Etnan. Hosea kali Kak. Saya Kak. Oh, saya Kak, saya lagi diem kebetulan. Oke, Kak Hosea ya. Kayak ini nggak tahu siapa yang nanyanya. Tadi kayaknya lupa. Yang ingat Kak Samuel doang. Oke, Kak Hosea gimana jawabannya atas jawaban dari Kak Andreas? Puas? Jelas Kak. Oke, siap, puas ya. Oke, lanjut. Yang pertanyaan kedua. Oke, Kak. Siapa yang mau menjawab? Saya mau jawab pertanyaannya dari Kak Samuel nih Kak. Baru mau jawab, Be. Nanti nambahin aja, Be. Oke. Tambahin aja, ini dari saya yang pertama adalah, kan tadi pertanyaannya mengenai kewajiban kan ya, menaikkan bendera pada saat acara besar, gitu kan ya pertanyaannya ya? Iya, Bet. Betul kan? Nah, sebetulnya ya, menurut pasal 7 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, tentang bendera, bahasa, dan lambang, serta lagu kebangsaan ini telah diatur nih. Jadi, naik turunnya bendera ini ada aturannya nih. Aturannya di mana? Di pasal 7 ayat 3 nomor 24 tahun 2009 mengenai ya isinya begini. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah,
di sini tertulis bahwa tanggal 17 Agustus otomatis saat perayaan kemerdekaan itu berlangsung, ya kan? Terus di penjelasan lainnya di sini adalah oleh warga negara yang menguasai atau yang menggunakan hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Terus dilanjutkan pada ayat yang keempat berbunyi untuk melaksanakan kewajiban mengibarkan bendera, bahwa pemerintah daerah wajib memberikan bendera ini untuk pelaksanaannya apabila ada warga negara yang nggak mampu untuk membeli atau memiliki suatu bendera negara. Seperti itu. Terus selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus, bendera negara juga dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lainnya disebutkan dalam ayat selanjutnya. Nah, di bawahnya lagi setelah itu ada aturannya, yakni bendera itu wajib dipasang pada pagi hari atau setelah matahari terbit. Ya. Dan sebelum matahari tenggelam itu udah harus diturunkan seperti itu. Ya, terus juga pemasangannya juga harus hati-hati, diturunkan secara perlahan. Fisik bendera tidak boleh menyentuh tanah. Itu dari saya. Mungkin Krisaro ada tambahan? Silakan. Tidak ada karena sudah lengkap sih. Ya, seperti itu. Apakah sudah jelas dari Kak Samuel? Jelas banget, sangat jelas. Oke, terima kasih Kak Abed sama Kak Samuel atas tanya dan jawabnya. Oh iya, tadi di kolom komentar banyak yang mau nanya Kak Cecil kalau nggak salah kelas 12. Oke, Kakak Cecil boleh dibuka mic-nya untuk bertanya ke Sangga Perintis. Oke. Kak Cecil. Kak, izin jawab aja langsung boleh nggak, Kak? Ini aku ngomong. Kak dulu. Kak ini pengen langsung suara dulu. Kak, ngomong Kak. Silakan. Oke, aku di sini aku mau saya mau nanya. Tadi kan saat SMP ada tentang sejarah ya. Itu kan di situ ada rumor kalau bendera merah putih itu diambilnya tuh dari bendera Belanda, tapi yang warna birunya itu dirobek. Itu tuh fakta atau enggak? Kasih. Boleh dijawab. Oke. Kita tampung dulu atau kita tampung dulu? Bentar. Dulu ya. Saya udah jawab di chat juga sih sebenarnya. Ya, kayak ini mau ini, dengerin ya. Kayak ini mau jawabannya jangan ada di chat. Bertanyanya boleh jangan bertanya di kolom chat. Jadi bilangnya bertanya ataupun acungkan jari aja atau apa, acungkan apa gitu. Jadi nggak usah di kolom chat. Nanti di kolom chat bukan riwah apa ya, kotor gitu. Di kamera kayak ini kotor kelihatannya. Jadi kebanyakan kata-kata. Kalau bisa ada nggak kayak kan bisa nggak disembunyikan gitu kolom chatnya. Jadi di kolom chat benar-benar kosong. Kalau bisa pada saat hanya Google Chrome nanti diberikan, kalian baru tuh kalian ngeklik Google Chrome-nya. Tapi kalau misalnya lagi saat bertanya ataupun itu, kalian kan ini kan lagi pengen tahu nih keaktifannya. Kalau keaktifan ngechat kan lebih baik SMS-an kalau kayak gitu, nggak usah pakai kayak ginian gitu. Nggak usah pakai zoom segala, mendingan SMS-an gitu, kita balas-balesan. Betul nggak? Betul nggak Kak Hosea? Betul, Kak, maaf Pak. Ya Kak. Ya Kak. Oke, ya jadi kayak ini sekali lagi nih, bukannya kayak ini marah ya, kayak ini cuman ngasih arahan gitu. Kalau marah mah keras suaranya, kalau kayak ini kan lembut gitu. Betul nggak? Kak Cecil juga lembut gitu sama Kak Cecil. Ya Kak Cecil ya? Iya, jadi kayak ini ngasih arahan. Jadi kalau misalnya di kolom chat, kalau bisa Kak saya mau bertanya, udah gitu. Nanti kayak ini kasih tahu nih, misalnya Kak Cecil dari kelas 12, silakan bertanya. Oke, boleh dijawab. Siapa yang mau menjawab? Apa mau ditampung dulu? Siapa yang mau jawab saya?
Boleh Langsung langsung Mohon dijawab support aja, Kak. ya, jangan kategori lagi ntar KW nilainya lebih tinggi. Yang jawabnya yang lain atau boleh Kak Daniel, boleh Kak Nil, Tobias jawab yang Nil. belum menjawab. Iya, iya. jawab nih. Jadi ibaratkan ini presentasi bukan hanya milik satu orang ya, tapi milik bersama. Gitu. Oke, Nil, dipersilakan yang lain. Tadi sih sebenarnya saya udah jawab di kolom chat juga ya. Ya. Nanti Itu benar jangan fakta. diulangin lagi ya Kak Tobias ya. Iya. Iya. Itu Itu benar fakta. Kalau misalkan bendera merah putih itu juga diambil dari bendera Belanda yang disobek birunya. Itu ada di Bandung kejadiannya. Nah, tapi itu bukan yang menjadi bukan yang menjadi bendera aslinya. Maksudnya kayak iya itu fakta, tapi bukan menjadi patokan kita buat jadi bendera asli. Yang bendera asli kan dijahit lagi gitu. terus ada tambahan nggak Kak Tobias? Surabaya, Surabaya Kak, salah. Sorry, koreksi Iya, ya Kak. ada tambahan nggak? Kenapa bisa itu pada saat merdeka? Nih, Pada jadi saat Sesudah merdeka. sesudah merdeka Kak, itu 19 September Sesudah tahun merdeka. 1945. Oke, kalau bisa nanti kalau mau penjelasan kan faktanya itu harus dijelaskan secara rinci ya. Oke. Jadi kenapa bisa perobekan kayak gitu padahal kita sudah merdeka? Kenapa ada genjatan senjata lagi? Emang tidak ada namanya. Emang Piagam Jakarta itu kapan dibentuk? Kenapa bisa ada genjatan lagi gitu? Walaupun kita sudah merdeka. Jadi harus dijelasin harusnya seperti itu. Jadi bukan hanya faktanya itu bendera itu dirobek benar, yang benar, tapi faktanya dijelasin. Ini faktanya kayak ini tuh kegiatannya sesudah merdeka di Surabaya, penjajahan dari Belanda atau apa gitu. Kenapa? Mungkin saya boleh tambahin kali ya Kak, yang tadi Kakak bilang itu, yang tentang. Kayaknya mau yang lain. Tambahannya boleh Kak Daniel atau Kak siapa kan di presentasi di Sanggap Tintis banyak. Betul nggak? Oke, Kak Daniel boleh mau nambahin? Apa cukup? Ya, cukup Kak. Oke, cukup. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Etnan mau bertanya kalau nggak salah bertanya. Silakan Kak Etnan, dibuka mic-nya. Oke, saya bertanya ya. Jadi kan tadi kan awalnya kan saya Kak Etnan? ya, Ya, halo kayaknya tes. stop dulu. Tadi kan kayaknya sudah bilang, jangan di kolom chat pertanyaannya. Jadi kolom chat itu hanya, Kak saya izin mau bertanya, gitu aja. Oke. Kak, Diulangin semuanya ya. Izin interupsi Kak. Apa? Itu Kak Etnan bertanya sebelum Kakak bilang. Sebelum Kakak Oke. bilang Jadi kayaknya udah mulai duluan ya. Ya. Oke, lanjut Kak Etnan, silahkan. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Kan beberapa pertanyaan saya udah ada yang jawab duluan nih. Jadi saya mau nanya yang kayak gini lanjutannya. Kalau begitu menurut Kakak bagaimana sih pendapat Kakak terhadap arti warna dari bendera Indonesia dengan kepribadian kita sebagai warga Indonesia? Bagaimana? Mau ditampung dulu apa mau dilanjut? Ada satu kali lagi pertanyaannya. Satu lagi baru jawab. Oke, selesai nih. 5 pertanyaan kalau nggak salah. Oke, lanjut satu kali lagi. Oh iya, jadi Kak Patrick nanti yang ke-6 ya. Oke, lanjut ke yang ke-5. Silakan dari kakak-kakak anak kelas 11 dan kelas 12. Satu kali lagi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk kelas 11 dan kelas 12? Apa kayaknya yang nunjuk untuk selalu bertanya? Saya boleh nanya lagi nggak Pak? Kalau bisa ke yang lain dulu.
Kak, saya mau kasih tambahan untuk pertanyaan Kak Cecil tadi, boleh nggak? Atas nama siapa? Vincent Lee. Oke, mau nambahin tadi atas nama Ya, pertanyaan siapa? atas pertanyaan Kak Cecil yang mengenai perobekan bendera Belanda jadi bendera Indonesia. Oke, silakan. Ya, jadi kronologinya itu pertama itu dilakukan sama orang asing dengan motif untuk mengejek, dengan artinya itu kayak dari bendera Belanda dirobek tetap bendera Belanda tapi berubah gitu kan. Jadi dengan motifnya itu ngerendahin masyarakat Indonesia bahwa kita itu masih jadi budak dari Belanda gitu. Itu aja Kak. Terima kasih atas tambahannya. Ayo dilanjut satu pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Brian atau Kak Dewi Sinta, Kak Yan Maria, silahkan. Kak Yan Maria atau Kak Dewi Sinta, banyak nih di sini nih, banyak nih. Kak Hani, Kak Cindy. Ayo disuarin suaranya. Silakan mau bertanya tentang bendera merah putih. Banyak sebenarnya, harusnya kalian bertanya tentang bendera merah putih itu banyak. Mau tentang di upacaranya, kah? Tentang kenapa harus merah putih, kenapa harus bendera merah putih kah? Gitu. Apa aja, pertanyaan apa aja. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kayak ini tungguin. Kak Ivan tuh ada, Kak Andre ada, Kak Nikel ada, Kak Maria ada, Kak Tasya nih. Kayak ini panggil-panggilin nih. Silakan untuk mau yang bertanya. Siapa yang mau bertanya? Satu kali lagi. Sebelum kita 2:30 kita tutup. Kak Regina. Ini pada diam semua ini. Kak, saya mau nanya. Iya, atas nama siapa? Yan Maria. Oke, Kak Yan Maria. Boleh gak sih bendera itu dikibarkan pada hari biasa aja gitu, nggak ada kegiatan kayak 17 Agustus gitu, boleh gak sih? Sudah? Apa itu aja pertanyaannya? Ya Kak. Oke. Mau hitung dulu apa mau dijawab langsung? Dua pertanyaan tadi. Mungkin Kak, tampung aja dulu kali ya Kak. Pertanyaan dari sekalian pertanyaan dari Kak Patrick. Sekalian tutup sama Kak Patrick, silakan. Oke, sip. Lanjut ya, Kak Patrick silakan tutup. Oke, nah kan kalian tadi saya sempat dengar nih ada asal muasal bendera merah putih dan juga filosofinya. Nah, saya mau tanya, sebenarnya yang menjadi inspirasi pembuatan warna merah putih itu dari mana ya? Ada tadi kan pas di video bilang dari Majapahit, dari Kerajaan Kediri. Terus tadi ada juga pas awal-awal bilangnya dari bendera Belanda yang cuma dihilangin doang warna birunya. Yang benar itu benar-benar filosofi dan pembentukan yang benarnya yang mana ya? Oke, terima kasih Kak Patrick. Sudah ada mau ditanggapin langsung? Mau ditambah lagi pertanyaannya? Terjadi 4, terjadi 5 lagi. Kalau tambahin nggak selesai Kak. Oke. Kita lanjut sampai 2 menit ya untuk kalian berunding ya. Berundingnya di Zoom. Silakan Kak, ini kasih waktu 2 menit. Pertanyaannya ada 3. Kak, izin menjawab pertanyaan Kak Etnan tadi. Oke, silakan Kak Daniel. Tadi Kak Etnan bertanya makna dari warna bendera merah putih. Merahnya tadi sudah dijelaskan di PowerPoint. Bendera warna merah itu melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian kan.
Nah, terus pertanyaan lanjutannya, bagaimana menurut kakak tentang makna bendera tersebut? Nah, menurut saya bendera itu bukan saja bisa menjadi lambang negara, dan sebuah lambang itu juga bisa menjadi harapan. Jadi pemimpin Indonesia, para pendiri negara Indonesia ini berharap bahwa bangsa Indonesia itu akan menjadi bangsa yang berani dalam melakukan segala sesuatu, dalam menegakkan keadilan contohnya, lalu juga suci dalam pikiran dan perbuatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Daniel atas jawabannya. Untuk dijawab, untuk Google Form udah disediakan ya sama Kak Kenzo. Silakan di screenshot, tapi screenshotnya kameranya dibuka. Jadi kameranya dibuka dulu baru di screenshot. Boleh dimatiin lagi. Intinya kameranya terbuka. Oke. Sama materi apa kalian tulis, dipoto, digabungin. Silakan pertanyaan keduanya dari saya mau ngejawab dari pertanyaan Kak Patrick. Ini mungkin menurut pendapat saya, karena dalam sejarah itu abu-abu gitu loh. Kayak sejarah itu banyak faktanya dan nggak bisa dibilang ada yang tepat, ada yang ini, kecuali kita tahu dari saksi mata yang beneran. Mungkin ini dari pendapat saya saja. Dari fakta yang paling betul itu bendera merah putih Indonesia itu diambil dari bendera Majapahit. Yaitu bisa dianggap sebagai bendera yang menguasai Nusantara Indonesia. Majapahit itu bisa dibilang sebagai kerajaan terhebat di eranya. Dan juga mungkin saya juga mau nambahin kenapa saya bisa berpikir kalau sebagai bendera Majapahit itu merupakan bendera dari bilangnya referensi lah, bilangnya dari referensi dari bendera Indonesia. Nah, faktanya bendera Majapahit itu masih dipakai sebagai bendera dari tentara angkatan laut di kapal-kapal dari kapal-kapal tempur di negara Republik Indonesia itu sendiri. Jadi itu kenapa mungkin saya berpikir kalau itulah asal muasal dari bendera merah putih yang ya gitu. Oke, mungkin kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Oke, sudah jelas. Terima kasih Andreas ya. Tadi benar banget ya, memang benar dari itu Majapahit. Terima kasih Andreas. Ayo silakan. Ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan dari Kayan Maria? Silakan untuk dijawab. Pertanyaannya apa, Kak? Mengenai itu, pertanyaan Kak Ian Maria tadi apa? Penggunaan bendera merah putih apakah boleh di hari-hari biasa atau hanya untuk hari tertentu aja? Betul sekali. Siapa yang mau jawab? Apa saya lagi? Yang lain yang sangat perintis. Apa saya lagi yang jawab? Oke, biar nggak lama waktunya, Kak Abed silakan dijawab. Ya, baiklah saya lagi ya kalau begitu. Ini masih mengenai undang-undang tadi ya, yang saya jelaskan adalah dari pasal nomor 24 tahun 2009 diulangi lagi ya, tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Di sini terdiri atas 57 halaman ya. Salah satu intisarinya mengenai penggunaannya itu dijelaskan. Selain tentang hari-hari besar ya, pada pasal yang ke berapa ini? Bentar, pokoknya di bawahnya itu dijelaskan bahwa penggunaan bendera juga diperuntukkan untuk yang pertama bendera kedukaan. Ya misalnya di Indonesia sendiri misalnya ada presiden atau wakilnya yang meninggal dunia, itu wajib dipasang benderanya selama 3 hari berturut-turut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hari-hari yang seperti peringatan-peringatan besar ya, tapi menggunakan tata cara yang sama seperti 17 Agustus. Misalnya apa? Misalnya kayak Hari Pahlawan ataupun Hari
Sumpah Pemuda ataupun hari-hari besar lainnya yang diperingati di dalam Indonesia itu sendiri. Itu sih dari saya. Mungkin yang lain ada tambahan? Silakan. Silakan. Mungkin sangat Tinggalkan ada dulu. tambahan. Ya. Saya mau tambahin dikit Kak. Saya Krisaro. Oke, silakan Kak Krisaro. Untuk pengibaran bendera juga tidak boleh mengibarkan hingga matahari terbenam. Hanya boleh dari terbit hingga terbenam, tidak bisa sampai malam dan harus diturunkan. Sekian. Oke, terima kasih Kak Krisaro. Iya betul sekali itu. Saya nih dulu waktu pas latihan Paskibra, waktu 17 Agustusan itu di Diklat, kayaknya juga dipelajarin tuh tentang tata caranya. Kebanyakan nih ya. Nah, kayaknya mau ngasih teguran nih. Ini yang paling harus bukan hanya kalian mengerti tentang bendera merah putih aja, tapi sikap dan perilakunya kalian harus tahu bendera merah putih. Kayaknya ada tambahan nih sedikit aja ya. Ini yang kayak nih pelajari sama pelatih Kayani, Paskibra Kayani. Dulu pelatih Kayani itu, sekarang dia ngajar di Polisi Cilik. Namanya kalau di Paskibra itu namanya Bang Doni, Bang, dipanggilnya Abang, Bang Doni. Nah itu dulu Kayani dijelasin, waktu di klub juga Kayani dijelasin sama senior-senior Kayani. Kalau di Pramuka nggak ada senior ya, tapi kalau di Paskibra itu ada senior. Kalau Pak Pramuka itu ada kakak sama adik. Nah, makanya kenapa Kayani demen banget sama tentang bendera merah putih, karena itu ya bidang Kayani dulu. Zamannya masih SMK tuh Kayani dijejak dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi sampai kelas 2 Kayani ikut Paskibra, kelas 3 baru ikut Pramuka. Di Penaka kelas 3 selama setahun Kayani sampai langsung dapat. Jadi Kayani cuma ngasih tahu. Nah, untuk masalah bendera kalian udah bagus, makna bendera udah bagus. Cuman kalian kasih tahu lebihnya ya. Untuk perilakunya. Nah, kalau perilaku kayaknya kasih tahu nih. Kenapa sih orang-orang lihat kalau misalnya ada bendera merah putih jatuh atau apapun tuh pada diem aja, pada diem ini anak-anak penegak nih harus, anak-anak penegak pramuka nih harus diituin, harus kalau misalnya ada bendera merah putih dijatuh atau apapun harus diambil. Seujung apapun itu tidak boleh jatuh di tanah. Kedua, sikap kalian pada saat penaikan bendera atau penurunan bendera ya harus tegak, harus berdiri siap. Nggak boleh letoy, nggak boleh ke kanan ke kiri, harus ngelihat ke bendera. Bukan ngelihat ke bendera ya, tapi tegak lurus. Kalau ngelihat bendera jangan. Jadi ada hormat yang ngelihat bendera itu salah. Kalau di Paskibra itu nggak diajarin hormat itu ngelihat bendera. Hormat ya tegak lurus. Jadi ada peraturan di Panglima ABRI itu kalau hormat itu seperti apa diajarin. Hormat kepada bendera, hormat itu lurus, tegak, menghadapnya ke bendera. Menghadap itu menghadapnya tempat yang bendera. Jadi itu ya. Jadi kayak ini cuma ngasih itu aja, sikap harus diayakan selalu pada saat bendera naik. Nah itu harus sikapnya yang benar. Nah kayak ini mau tanya sebenarnya tadi kayaknya ada yang ganjal. Ini yang sering kalian lihat sebenarnya. Dipakai di bawah di meja buat ngecat ataupun kain warna merah putih. Kemudian itu pantaskah warna merah putih, misalnya di bawah nih dilihat itu lantainya warna merah putih, pantaskah itu? Ataukah meja kalian atau tempat kalau misalnya podium warnanya merah putih, pantaskah atau gimana? Menurut kalian nih yang nggak hanya Sangga Perintis tapi boleh anak-anak ke kelas 11 sama kelas 12? Boleh nggak sebenarnya? Ada kejadian, kayak ini mau ngasih tahu juga, ada kejadian waktu itu pada saat presiden kita pernah di podiumnya itu diinjak kain warna merah sama putih. Menurut kalian banyak beritanya kalau itu ya, bukan hanya presiden kita tapi banyak di podium-podium ada warna merah putih atau di
Intinya di bawah aja banyak. Nah, menurut kalian pantaskah atau enggak? Kalau dari menurut saya tergantung bentuk dan ukurannya, Kak. Karena di undang-undang tertera ukurannya sendiri tentang. Jadi jawabannya pantas atau enggak? Pantas kenapa? Kalau tidak kenapa? Kak Andres? Oke nih. Boleh Kak Abed atau Kak Daniel atau Kak Kenzo yang sudah bantara, Kak Kenzo, Kak Tobias, Kak Andreas Wijaya, Kak Daniel, Kak Kenzo, sama Kak Tobi. Silakan berempat, ada yang mau dijawab. Pantasnya kenapa? Tidaknya kenapa? Kalau tidak kenapa? Kalau pantas kenapa? Misalnya tadi kan kayaknya bertanya, kenapa warna merah putih atau kain warna merah putih yang banyak seliwiran itu dipakai buat podium kah atau buat di lantai warna merah putih gitu. Boleh? Pantas atau tidak? Udah habis ini selesai kita. Tutup, habis itu doa. Silakan. Yang biasa di podium bawahi gitu kan, Kak? Kenapa? Yang biasa di podium di bawahnya gitu kan? Iya, ada tuh kalau nggak salah, ada beritanya kalau nggak salah itu. Kalau menurut saya sih itu jawabannya pantas atau enggak? Pantas. Pantas. Kenapa? Karena biasanya yang di podium bawah-bawah gitu benderanya bentuknya kayak berumbai-rumbai gitu dan panjangnya tidak sesuai dengan ketentuan bendera Republik Indonesia. Oke, walaupun itu merah putih. Ya, walaupun itu merah putih. Oke, lalu untuk yang lainnya ada jawaban tambahan? Kak Daniel? Pantas Kak, karena warna merah putih itu bukan ditujukan untuk ke bendera yang dikibarkan Kak. Oke. Sebagai dekorasi. Oke, sip. Untuk Kak Tobias atau Kak Kenzo? Kak Kenzo dulu. Kak Kenzo, pantas atau tidak? Kenapa Kak? Tadi, pantas atau tidak? Kenapanya Kak? Tadi saya lagi ngurusin yang Google Form. Nih, kayak ini kasih tahu nih. Tadi kan banyak bendera, bukan bendera ya, warna merah putih itu tuh dipakai untuk podium, terus untuk di bawah-bawah lantai gitu. Menurut kalian pantas atau tidak? Untuk Kak Kenzo pantas atau tidak? Oh, enggak. Enggak pantas. Kenapa enggak pantas ya? Kurang sopan. Kurang sopan. Oke. Itu udah ya jawabannya. Terus Kak Tobias, silakan Kak Tobias. Kalau untuk podium berarti kan dia udah ini Kak. Kayaknya mau tanya dulu pantas atau tidak. Pertama itu pantas. Dulu. Jadi, pantas. Kenapa? Pantas. Kenapa bisa pantas menurut kamu? Karena itu pertama kan untuk podium berarti udah ada perizinan. Pertama, kedua juga itu tidak sesuai dengan ukuran asli dari si bendera Indonesia. Oke. Nah, kayaknya mau tanya lagi. Kalau yang jawaban pantas, nih kan bertiga kan jawaban pantas. Saya mau tanya ukuran apa saja yang merah putih disebut bendera merah putih? Berapa? Ada macam-macam ukuran. Siapa yang mau jawab? Pilih salah satu yang 3 orang itu yang pantas. Yang disebut bendera merah putih, ukurannya berapa saja? Mungkin sesuai dengan bendera yang pertama kali dijahit, yaitu dengan ukuran 200 x 300 cm. 200 x 300 cm. Ya, dan untuk ukuran yang kayak untuk masyarakat atau mungkin yang di rumah-rumah itu 120 x 180 cm, Kak. Oke, itu enggak, kayak ini mau tanyanya gini penggunaannya. Jadi
Misalnya nih, ukuran 2x3 itu ukuran penggunaan buat di mana. Ukuran 1x8 penggunaan untuk di tiang bendera sekolah kah? Yang bendera sekolah harus sama dengan itu. Oke, itu aja PR-nya. Karena waktunya udah habis. Kayak ini mau ngasih PR buat 3 orang. 3 orang yang tadi menjawab pantas, nanti kasih tahu kayak ini, kasih tahu referensinya. Kayak ini kayak ini punya bukunya sebenarnya. Kalian harus tahu. Untuk kedutaan di mobil, ya Kak Daniel nanti jawabnya di WA aja. Untuk yang di mobil itu kan ada bendera kecil. Nah itu disebutnya bendera, tapi itu penggunaannya untuk di kendaraan. Kalau di tiang bendera, ukuran tiang benderanya harus segini, tapi benderanya harus segini. Itu ada ukuran. Nggak sembarangan tiang bendera misalnya 2 meter, ukurannya 1/8. Nggak bisa, harus ukuran berapa. Jadi kayak gitu ya, itu untuk materi. Kayak ini buat tambahan penambahan, tapi kalian sudah paham, makanya kayak ini kan kebantarain. Tapi untuk penggunaannya, untuk sikapnya, kayak ini cuma penambahan aja. Oke, mungkin Kak Patrick tahu? Kak Patrick masih ada? Iya masih. Maksudnya Masih. tahu apa untuk penggunaan setiap bendera? Iya, tahu Kak? Kalau menurut saya Kak, itu kan bendera ada berbagai macam ukuran dan juga penggunaan juga tadi Kakak bilang sesuai dengan tiang benderanya. Nah, menurut saya kalau untuk penggunaan bendera dan juga pantaskah atau tidak, menurut saya itu kita harus menggunakan perbandingan 2:3. Perbandingan 2:3 dari misalnya ukurannya tadi 200 sama panjang tingginya 300, panjangnya itu 300. Setiap kali kan kalau mau penggunaan pasti ada ukurannya sendiri. Nah, kita itu pakai perbandingannya ini baru kita bisa bilang itu kalau itu sebagai bendera. Oke, terima kasih Kak. Oke. Ya, nanti untuk yang bertiga kasih tahu kenapa bisa pantas, tapi kasih tahu tuh kayak ini ada kok banyak di Google sekarang, Mak. Kayaknya punya bukunya. Kayaknya punya buku peraturannya. Kenapa bisa punya ya wajar, kayaknya anak paskib ya. Kalau pramuka kebanyakan bukunya ya tentang binary, kebanyakan tentang tandu, kayak gitu buku-bukunya. Belajarnya itu melulu. Kalau bendera jarang. Betul nggak? Oke, itu aja hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya Kak Patrick untuk melihat kegiatan di SMK Kristen Kanaan. Saya udah tahu lah ya, saya siapa. Iyalah sudah tahu Kak. Udah tahu ya. Oke, Kak Patrick udah tahu ya kalau saya itu siapa. Saya Ahmad Yani biasa, orang biasa lah. Cuman kalau di kota orang udah pada tahu. Gitu. Kalau waktu itu dampingin Jancap, saya juga jadi pesertanya Kak. Oh, ya dulu kayaknya sebagai koordinator kegiatan acaranya Jamcap bagian penggalangnya di Kuarangnya ya. Kalau di DKR-nya itu Kak Pauji, asisten kayaknya Kak Pauji itu. Kalau di DKR-nya dulu. Kalau di Kuarangnya kayak nih yang megang Kuarangnya kayak nih pengurusnya. Dulu di Jamcap gitu. Cuman kalau di kota kayaknya mah jarang kegiatan. Cuman kayak ini suka ikut pelatihan aja di kota. Oke, terima kasih Kak Patrick kedatangannya ya. Kalau nggak kenal kayak ini ya di kota juga kenal, pelatih Pusdik Lacap juga kenal. Orang-orang Pusdik paling kenal sama kayak ini. Intinya orang-orang Pusdik Lacap, Pusat Pendidikan Latihan Cabang itu pada kenal sama kayak ini. Orang-orang Lacap pada kenal sama kayak ini. Nggak mungkin ada yang nggak kenal kayak ini. Pasti kenal semua sama kayak ini. Makanya nggak aneh gitu kayak ini bisa nembusin orang ke Garuda. Gitu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan nih yang kelas 7-nya dimotivasi ya Kak Patrick nih. Amalan kita udah terbentuk, yang baru udah terbentuk. Tobias sudah tahu ya Kak, Tobias itu sekarang bukan Dewan Ambalan lagi, dia Dewan Kehormatan. Udah tahu mungkin Kak Patrick? Siapa? Si Tobias. Iya. Makanya saya kenal Tobias. Kenal sama Tobias. Apa sih Pet? Iya, awas aja lo kalau itu lo gue nggak mau nganterin lu lagi si Top. Anterin Cok, jangan. Dia sebagai Dewan Kehormatan kalau di Dewan Ambalan, karena udah Dewan Ambalan udah berganti. Jadi
Kalau misalnya DKR mau berhubungan, hubungi Kak Hosea, dia sebagai Ketua Dewan Hambalan yang mulia. Apa Kak Hosea yang tahu tentang Dewan Hambalan? Betul nggak Kak Hosea? Kak Hosea? Betul ya. Oke, terima kasih. Sekian dan semangat terus. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa dipimpin oleh Kak Tobi. Silakan Kak Tobi. Habis itu ditutup Kak Tobi ya. Kak Tobi, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir kegiatan. Tuhan berkati kami ingin berpisah satu sama lain. Amin. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Salam Pramuka. Salam. Salam. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya izin undur diri ya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih semua. Pet.